Salam pemirsa, kondisi politik dan keamanan global tengah mengalami dinamika signifikan. Dimulai dari laporan mengenai kesehatan pemimpin tertinggi Iran hingga meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar dunia dalam bidang ekonomi dan cyber. Sumber-sumber terpercaya di Iran melaporkan bahwa Ayatullah Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, telah jatuh dalam kondisi koma. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber dari Prancis, Turki, dan Rusia. Dalam kondisi darurat ini, Ayatullah Khamenei telah menunjuk putranya sebagai calon pemimpin berikutnya, menandai potensi perubahan signifikan dalam kepemimpinan negara tersebut. Jenderal McMaster, mantan penasehat keamanan nasional Angkatan Darat Amerika Serikat, menyatakan bahwa Iran kemungkinan besar akan segera mengumumkan kematian Khamenei. Namun ada pula keraguan terhadap kebenaran informasi ini, dengan beberapa pihak menganggapnya sebagai bagian dari perang psikologis yang dijalankan oleh rezim Islam. Upaya ini mungkin bertujuan meyakinkan Barat bahwa pemimpin baru Iran adalah seorang reformis, sehingga mendorong penghentian kebijakan tekanan maksimal yang selama ini diterapkan oleh Barat. Rezim Islam Iran menghadapi ketakutan terbesar terkait sanksi dari negara-negara Barat serta upaya untuk mengecualikan mereka sepenuhnya dari sistem ekonomi global. Menurut laporan dari Financial Times, pemerintahan baru Presiden Donald Trump di Amerika Serikat akan mengembalikan kebijakan tekanan maksimalnya. Tujuan utamanya adalah menghancurkan kemampuan Iran dalam mendanai agen-agen wilayah dan mengembangkan senjata nuklir, dengan harapan membuat Iran bangkrut. Pertanyaan utama kini adalah bagaimana Iran akan merespon langkah ini dan apakah konflik dapat dihindari. Pada tanggal 15 November 2024, pejabat tinggi Uni Eropa mengumumkan bahwa intelijen Uni Eropa telah memperoleh informasi bahwa China secara langsung menyediakan drone buatan dalam negeri kepada Rusia. Uni Eropa kini harus memastikan apakah tindakan ini setara dengan bantuan militer langsung dari China kepada Rusia. Jika terbukti, Beijing akan menghadapi konsekuensi serius. Menurut edisi Eropa dari Politico, komentar para pejabat Uni Eropa mengisyaratkan bahwa setelah terpilihnya kembali Presiden Trump, posisi Uni Eropa terhadap Beijing kemungkinan akan menjadi lebih keras. 3 diplomat Uni Eropa anonim menyebutkan bahwa dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara Eropa minggu depan, produksi drone oleh China untuk Rusia akan menjadi salah satu agenda utama. Selain itu, Uni Eropa tengah mempertimbangkan untuk memasukkan lebih banyak perusahaan China ke dalam daftar sanksi tingkat kedua, mirip dengan prosedur yang diterapkan terhadap Iran. Pejabat anonim menyatakan bahwa Uni Eropa akan menerapkan sanksi terhadap China dengan prosedur yang sama seperti yang diterapkan terhadap Iran, menunjukkan upaya Uni Eropa untuk menyelaraskan kebijakan mereka dengan kebijakan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat, termasuk T-Mobile, menjadi target serangan cyber yang diduga dilakukan oleh intelijen China. Menurut pejabat Amerika, kampanye cyber yang diberi nama Yan Taifeng ini telah menyebabkan dampak negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wall Street Journal melaporkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, peretas intelijen China berhasil menembus jaringan T-Mobile untuk memantau informasi telepon seluler target intelijen bernilai tinggi. Saat ini, belum diketahui apakah data panggilan dan komunikasi pelanggan T-Mobile telah dicuri. Perusahaan tersebut terus memantau aktivitas China dengan cermat, sementara tindakan terbaru ini menunjukkan bahwa daftar korban aktivitas peretasan dan spionase China semakin meluas. FBI dan Badan Pengawas Cyber Amerika Serikat menyatakan bahwa setelah berhasil menyerang beberapa perusahaan telekomunikasi, peretas China berhasil mengintersep data pengawasan yang digunakan oleh lembaga penegak hukum Amerika, termasuk jaringan penyedia broadband utama seperti Verizon Communication dan AT&T. Informasi intelijen ini diambil dari sistem yang digunakan oleh pemerintah federal untuk pengawasan yang diotorisasi pengadilan. Investigasi terkait serangan ini oleh pihak berwenang Amerika Serikat masih terus berlangsung. Dinamika politik dan keamanan global saat ini menunjukkan adanya peningkatan ketegangan di berbagai front. Kondisi kesehatan Ayatullah Khamenei dan potensi perubahan kepemimpinan di Iran di tengah kebijakan tekanan maksimal Amerika Serikat menciptakan ketidakpastian yang signifikan. Di sisi lain, ketegangan antara Uni Eropa dan China mengenai bantuan militer kepada Rusia serta serangan cyber yang melibatkan perusahaan telekomunikasi Amerika menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas dan keamanan global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.